Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya yang soleh-solehah? Semoga kalian selalu berkesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya, bab kedua, yaitu tentang arti azan dan iqamah. Nah, sebelumnya kita juga telah membahas azan dan iqamah. Namun hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang azan dan iqamah. Silahkan disimak dengan baik ya anak-anak. Azan merupakan pengumuman atau pemberitahuan. Maksudnya ialah pemberitahuan bahwasanya telah masuk waktu sholat. Jadi ketika azan maka sampailah waktu sholat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pemberitahuan ataupun pengumuman. Selanjutnya, iqamah. Iqamah merupakan pemberitahuan bahwasanya akan dimulainya sholat. Nah, berbeda dengan azan, kalau azan yaitu memberitahukan bahwasanya telah masuk waktu sholat. Sedangkan iqamah ini berarti menandakan bahwasanya akan dimulainya sholat. Jadi ketika orang iqamah, maka setelah itu imam dan makmum akan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi perbedaannya itu ya anak-anak. Azan itu memberitahukan masuknya waktu sholat, sedangkan iqamah yaitu memberitahukan bahwasanya akan dimulainya sholat berjamaah. Itu azan dan iqamah. Selanjutnya, peran penting azan bagi umat Islam. Nah, jadi anak-anak, azan itu berperan penting bagi umat Islam. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu penanda waktu sholat. Nah, seperti yang pengertiannya tadi bahwasanya azan itu sebagai penanda waktu sholat. Jadi ketika ada orang azan, maka seluruh umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu ajakan untuk sholat berjamaah. Nah, jadi ketika adanya azan, maka orang tersebut akan melaksanakan sholat berjamaah, akan pergi ke masjid ataupun ke musola-musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu sebagai syiar umat Islam di muka bumi. Nah, jadi dengan adanya azan merupakan menggambarkan bahwasanya Islam ini bisa menyebarluaskan di mana-mana saja, di mana-manapun. Jadi dengan azan Islam bisa didengarkan oleh orang-orang banyak. Dengan azan kalimat-kalimat tauhid, kalimat syahadat bisa didengarkan oleh orang-orang di seluruh dunia ini. Yang keempat yaitu melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika azan, jadi itu akan menguji bahwasanya ketaatan seorang manusia. Jadi ketika dia mendengarkan azan, apakah dia ingin melaksanakan sholat langsung ataukah dia biasa saja dan menunda sholat-sholatnya. Jadi itu akan menguji ketaatan, yaitu melatih ketaatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan azan. Nah, jadi anak-anak ada keutamaan azan nih. Yang pertama yaitu membuat setan lari terbirit-birit. Nah, jadi ketika orang azan, maka setan-setan, jin-jin yang ada dimanapun akan lari terbirit-birit karena dia takut dengan kalimat azan. Yang kedua, akan mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi anak-anak semuanya beruntung sekali orang-orang yang akan mendapat doa daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, akan mendapat saksi dari orang yang mendengarkan azan. Nah, jadi ketika orang-orang misalnya di seluruh dunia ini mendengarkan azan Ananda, misalkan Ananda melaksanakan azan dan orang-orang di kampung Anda mendengarkannya, maka orang di kampung Anda itu akan bersaksi nantinya di akhirat bahwasanya Anda telah melaksanakan azan. Yang keempat yaitu diampuni dosanya sejauh suara azannya. Jadi misalkan suaranya terdengar sampai 1 kilometer atau 2 kilometer dari tempat dia azan, maka sejauh itu pula diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, makanya kita semuanya harus berlatih azan, harus bisa azan, terutama untuk yang laki-laki, karena dengan azan kita akan menyuruh orang-orang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita memberitahukan, kita mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.